usaha berhasil atau tidak berhasil, mau usaha apapun dia, yang usaha rumahan, usaha besar, usaha online yang lewat Facebook, lewat WA, entah jualan depan rumah, bikin kios, entah warung, entah toko, semuanya itu bukan tergantung kepada usahanya, tapi bergantung kepada pengusahanya. Pengusahanya itu bisa dipercaya atau tidak, begitu. Nah, jadi bagaimana tahu kita pengusaha bisa dipercaya atau tidak? Misalnya begini, ini contoh lah ya. Ada seorang teman meminjam uang 100.000 rupiah. Contoh kecil. Jadi udah 3 bulan dia nggak bayar. Katanya seminggu atau 2 minggu. Itu sebenarnya dia tidak punya niat membayar utang. Kenapa? Karena kalau 1.000 aja satu hari dia simpan, 3 bulan udah 100.000 itu. Nanti waktu 3 bulan kemudian datang dia, inilah pinjamanku itu ya, minta maaf lah aku, nggak ada uangku kali, ini pun celengannya ini, 1.000 semua katanya, 100 biji. Nggak apa-apa itu sebenarnya, tapi ada niat membayar utang. Nah, apalagi misalnya begini, adalah keluarga minjam uang, pinjamnya uang 500.000, udah setahun nggak bayar-bayarnya. Itu sebenarnya dia itu tidak mau bayar utang. Kenapa? Karena kalau dia simpan saja 5.000 satu hari, ya kan, 5.000 satu hari, 1 tahun itu udah 1,5 juta. Karena 350 hari lah, 300 hari lah kita bikin. Hari Minggu nggak kerja. Nah, lalu kalau gajinya misalnya satu hari 75.000, enggaknya ada bedanya dengan gaji 70.000. Enggaknya gara-gara 5.000 mati kelaparan keluarga itu. Persoalannya dia tidak mau menabung yang 5.000 itu. Begitu dia. Jadi dia sebenarnya tidak mau bayar utang. Apapun usaha kita, kalau kita nggak bisa dipercaya, pasti orang nggak mau lagi datang. Contoh aja, kalian jual gula 1 kilo, kalian bikin 9 on. Persoalan di sana, orang itu tidak percaya dengan kalian, karena 1 kilo kalian nggak 1 kilo. Lebih bagus harganya, lebih mahal. Di sana 1 kilo 12, sama kalian 1 kilo 13. Harganya yang lebih mahal sama kalian, bukan beratnya yang tidak cocok. Nah, begitu. Jadi persoalan yang paling menentukan di dalam satu usaha itu adalah pengusahanya, nah, bukan jenis usahanya. Lihat di rumah klien masing-masing. Maksud saya rumah orang tua lah ya. Kalau kos klien atau numpang di rumah keluarga, nggak bisa jadi patokan. Rumah klien lah, rumah orang tua lah. Pertama, lihat kamar mandi. Kalau kamar mandi itu lantainya bocor, lalu pintunya nggak bagus, artinya BAB pun kita di dalam takut, kita itu takut didorong orang pintu terbuka. Mandi pun kita was-was. Itu berarti keluarga itu nggak ada uangnya itu. Nah, ada pun ya pas-pasan aja lah itu. Nah, selain kamar mandi apa? Tabung gas. Kau lihat tabung gasmu di rumah. Bukan persoalan tabung gas kecil, tabung gas besar ya. Mau kecil mau besar, kalau cuma satu, berarti habislah gasmu dulu, baru kau beli gas. Kayak gitu. Nggak ada persediaan. Nah berikutnya beras. Apakah habis beras dulu kalau beli beras?
Apa ada satu sak lagi beras menunggu di situ? Begitu habis tinggal isi, baru beli lagi. Atau habis beras dulu baru beli beras. Coba nilai keluarga kita. Yang mana kita yang berada? Nah baru ke rumah. Lihat ada nggak kursi tamu situ, rodanya nggak ada. Jadi kalau duduk kita macam jungkak-jungkit di situ. Ada lemari, pintunya nggak ada pintunya. Ada 2 pintunya, satu jatuh. Engselnya lepas. Lalu ada bilang, kalau rumahnya berpagar, itu lebih mapan daripada rumahnya yang nggak berpagar. Iya dulu. Tapi pagarnya udah rusak. Sama aja nggak bisa dipintukan lagi. Nah, engselnya cuma yang rusak. Tapi coba kalian pikirkan. Ganti engsel aja nggak ada uang. Nah istilahnya begini. Kalau kalian punya gigi emas, nggak usah tunjukkan sama orang lain. Orang lain akan nampak itu. Begitu kau tersenyum, langsung nampak berkilat ya gigi emas itu. Silo orang melihatnya. Jadi nggak usah kalian bilang ada uangku, ada iniku segala macam. Ketahuan. Nah bagaimana ketahuannya? Contoh lah ini kawan saya si Oki. Kawan itu. Tahu lah kalian kalau laki-laki kan ikat pinggangnya kan kuat. Dari kulit kayak gitu ya kan. Ini tahun berapa? 2021. 5 tahun lagi kan udah bekerja rata-rata kalian. Tahun 2027 lah kita anggap. Lalu jumpa di jalan si Ripa sama si Oki. Oh, kata si Ripa. Jumpa lagi si Ripa sama si Limson atau sama si Miranda. Katanya si Oki hebat sekarang. Ah, mana lah betul itu, kata si Ripa. Kenapa? Itu ikat pinggangnya itu dulu masih mahasiswa itu ikat pinggangnya sampai sekarang. Nggak ganti-ganti ikat pinggang dia. Ikat mahasiswa dulu pun itu ikat pinggangnya. Kalau ada uangnya udah ganti lah ikat pinggangnya itu katanya. Jadi kalau memang ada uangnya, pasti udah ganti ikat pinggangnya. Nggak mungkin ikat pinggang yang 6 tahun mahasiswa yang lalu pakainya terus sampai hari ini.